Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziana Prima Okta, peserta pelatihan dasar golongan 3 angkatan 10 Pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi modul manajemen ASN, di mana pada modul pembelajaran manajemen ASN juga pada pelajaran secara sinkronis melalui Zoom, saya memahami bahwa pengelolaan ASN atau manajemen ASN ini adalah suatu yang sangat penting, di mana manajemen ASN ini berfungsi untuk mengatur ASN yang mana sebagai penyelenggara kegiatan publik untuk dapat bersifat sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan ASN yang profesional. Nah, di sini di manajemen ASN ini juga dibahas beberapa hal, yaitu adalah terkait bagaimana kedudukan ASN, peran, hak, kewajiban, dan juga kode etiknya, serta juga membahas terkait sistem merit yang mana berfungsi sebagai pengelolaan ASN. Nah, di sini kedudukan ASN ini merupakan suatu penyelenggara pemerintah, di mana ASN ini harus patuh dan tunduk terhadap peraturan dari instansi pemerintah, dan ASN harus bebas dari intervensi golongan manapun termasuk juga partai politik. Jadi di sini ASN tidak boleh terlibat dari politik praktis atau politik manapun. Karena kenapa? Karena ASN harus menjaga netralitasnya. Dan juga terkait peran ASN. Di sini peran ASN adalah sebagai penyelenggara publik dan juga pemersatu bangsa. Nah, disinilah kenapa netralitas ASN itu harus dijaga, karena ASN perannya adalah sebagai pemersatu bangsa. Jadi tidak boleh memperlihatkan keberpihakannya pada salah satu paslon, misalnya seperti itu. Nah, juga terkait hak ASN, di mana ASN ini memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan, mendapatkan gaji, mendapatkan jaminan di hari tua, dan mendapatkan jaminan kecelakaan, mendapatkan rasa diperlindungan, dan juga ASN juga mendapatkan suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, terkait kewajiban ASN, di mana ASN ini memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya adalah taat pada ideologi Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, dan juga menaati kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga ASN ini juga bersedia untuk menjaga rahasia dari jabatannya, dan juga untuk bersedia ditempatkan di mana saja di Republik Indonesia ini sebagai tempatnya untuk bekerja. Nah, kemudian terkait juga dengan kode etik ASN, di mana kode etik ini berlaku untuk mengatur baik buruknya dari pelaku ASN. Bagaimana kode etik ini berfungsi? Jadi kode etik ini sebagai paduan dari birokrasi publik ataupun dari ASN dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya agar tindakannya itu dinilai baik. Nah, kemudian juga kode etiknya juga berfungsi sebagai standar penilaian yang mana dari sifat, perilaku, dan juga tindakan birokrasinya itu dalam menjalankan tugas dan juga kewarganegaraannya. Nah, kemudian kita juga membahas terkait sistem merit, di mana sistem merit ini adalah suatu hal yang mana dalam penempatannya di tempat kerja, ASN ini dinilai dari 3 hal, yaitu dari kompetensi, dari kualifikasi, dan juga dari kinerja. Sehingga dengan pengelolaan ASN dengan menggunakan sistem merit ini akan mendapatkan ASN yang berkualitas. Jadi ASN yang di tempat kerjanya itu sudah sesuai dengan kompetensinya, sehingga dia bisa memahami job desk-nya dengan baik, dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, pada saat penempatan ASN ini boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui sistem pelelangan jabatan. Itu juga merupakan salah satu contoh dari sistem merit ini. Nah, sistem merit ini juga mengatur nanti pada perencanaan penyediaan ASN dan juga memilih jabatan sesuai dengan mana posisinya. Nah, sistem merit ini juga digunakan nanti pada saat proses pensiunan ASN. Jadi di sini manajemen ASN ini secara keseluruhan di sini membahas terkait bagaimana tugas, fungsi, peran, hak, kewajiban, kode etik, dan juga pengelolaan ASN di instansi pemerintahan ini. Sehingga diharapkan ke depannya setelah adanya manajemen ASN yang baik, maka tidak ada lagi publik yang mengeluh terkait bagaimana kinerja ASN, karena semuanya sudah diatur melalui suatu manajemen ASN, yang mana tujuan dari manajemen ASN ini adalah untuk menghasilkan ASN yang profesional yang dapat bekerja dengan baik ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.